Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam program belajar dari rumah. Kali ini muatan pelajaran yang akan kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam kelas 6, tema 1, subtema 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan indikator mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui gambar. Materi untuk muatan pembelajaran IPA kali ini sesuai dengan indikatornya adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Anak-anak, pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk itu, kita akan bahas tentang struktur bunga pada bunga sempurna. Kalian perhatikan gambar bunga pada slide ini. Bagian-bagian dari bunga sempurna terdiri dari tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota, ada benang sari, kepala sari, ada putik yang meliputi kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Masing-masing bagian dari bunga ini memiliki fungsi. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Benang sari adalah alat kelamin jantan dari bunga. Putik merupakan alat kelamin betina. Kemudian mahkota ini memiliki fungsi untuk menarik serangga datang mendekati bunga. Dan kelopak adalah memiliki fungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Anak-anak, kira-kira siapa yang bisa memberikan manfaat dari setiap bagian-bagian tubuh ini? Ya, tentu saja adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut pada proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari pada kepala putik. Dan pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dari tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Dalam hal ini adalah sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Dan zigot berkembang menjadi lembaga atau bakal biji, ya, berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah,
lembaga yang berada di dalam biji adalah merupakan calon dari tumbuhan baru. Anak-anak, tadi kita sudah tahu bahwa proses perkembangbiakan pada tumbuhan dilakukan melalui penyerbukan. Tahukah kalian bahwa penyerbukan itu ternyata memiliki beberapa jenis? Jenis yang pertama adalah penyerbukan sendiri, kemudian ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Mari kita bahas masing-masing jenis penyerbukan ini. Kita mulai dari penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri dikenal dengan istilah autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang hanya melibatkan satu bunga. Jenis penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari dari kepala sari jatuh langsung ke kepala putik bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, atau juga dikenal dengan istilah allogami. Penyerbukan silang adalah jenis penyerbukan yang serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar ini terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Contoh, kita misalnya lihat di sekeliling kita ada mawar putih dan ada mawar merah. Kemudian ada serangga yang datang ke mawar putih, kemudian hinggap juga ke mawar merah. Ketika serangga ini membawa serbuk sari, kemudian menempel di putik bunga mawar merah, maka disitulah akan terjadi proses penyerbukan secara bastar. Anak-anak, penyerbukan juga ini bisa dibedakan ya berdasarkan perantaranya. Karena tumbuhan di dalam proses penyerbukannya ini butuh perantara. Nah, di antara media yang digunakan ini dalam proses penyerbukan, pertama adalah angin, penyerbukan dengan angin. Dikenal dengan nama anemogami. Kemudian yang kedua penyerbukan dengan hewan atau zoidogami. Beberapa hewan atau binatang yang memiliki peran di dalam proses penyerbukan seperti misalnya lebah, kupu-kupu, siput, kelelawar, burung, atau serangga lainnya. Dan yang ketiga, penyerbukan dengan air atau hidrogami. Bagaimana air bisa menjadi perantara di dalam proses penyerbukan? Ini ketika misalnya tumbuhan terendam air atau bisa juga saat terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya, maka pada saat itulah terjadi proses penyerbukan dengan perantaraan air ini. Kemudian penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Ada beberapa tumbuhan yang tidak mampu melakukan penyerbukan jika tidak dibantu oleh manusia. Maka peran manusia di dalam proses penyerbukan ini sangat penting untuk beberapa jenis tumbuhan. Ada beberapa ciri yang bisa kita kenali dari bunga yang diserbukkan oleh serangga. Pertama, cirinya adalah mahkotanya besar, mahkota berwarna menyolok, memiliki bau yang khas, dan menghasilkan nektar madu. Ciri bunga yang diserbukkan oleh angin, serbuk sari banyak, kecil, ringan, kepala sari besar, tangkai sari panjang, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Mahkota kecil atau tidak punya mahkota. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kalian lihat dari gambar ini.
ya, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, demikian tadi anak-anak beberapa materi ya yang berkaitan dengan proses penyerbukan pada tumbuhan ya, sebagai salah satu hal pokok yang merupakan unsur utama ya di dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Tugas untuk kalian nanti coba kalian kerjakan untuk muatan mata pelajaran IPA KD 3.1 pada buku pendamping kalian di tema 1 pada halaman 10 pada bagian mari berlatih. Ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan kita kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perkembangbiakan secara generatif dilakukan? Pertanyaan kedua, apa fungsi tangkai bunga? Pertanyaan ketiga, sebutkan bagian-bagian bunga yang lengkap. Pertanyaan keempat, sebut dan jelaskan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kelima, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Demikian tugas dari Pak Guru. Kalian bisa membuka tugas ini pada halaman 10 buku pendamping kalian. Ini bukunya ya, buku ini nanti dibuka pada halaman 10 untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian tetap bersemangat meskipun kita belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.